Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan dan menerima pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakanlah hati kami dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah mengenal Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Hosea 6 ayat 3-6. Demikian firman Tuhan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kukatakan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang Kristen sering merasa diri kita sudah dikenal Tuhan. Terkadang dalam pikiran kita orang yang sudah mengikuti Tuhan dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun bahkan banyak memberikan persembahan, menjadi donatur gereja, atau sudah terlibat dalam pelayanan, apakah secara otomatis akan dikenal oleh Tuhan? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah hal terpenting dalam kehidupan Kristenan. Tanpa pengertian yang benar akan Tuhan, iman kita tidak bertumbuh. Pengenalan Tuhan dengan benar berarti memahami kehendaknya, rencananya, dan status dalam dirinya. Karena itu Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi, mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung hubungan yang erat secara terus-menerus, penyerahan diri secara penuh, dan juga kepercayaan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilannya, sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukannya Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin kita belum menyadari bagian yang mulia yang disediakan Tuhan bagi kita, karena kita tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Rasul Paulus mengingatkan, dahulu memang kamu hamba dosa, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tuhan memanggil kita sebagai hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ciri hamba adalah tunduk sepenuhnya kepada perintah tuannya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dikenal oleh Tuhan.
dan bukti kasih adalah taat. Tanda utama orang mengenal Tuhan dengan benar adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mulia. Roh Kudus selalu membimbing kami agar kami memiliki pengertian yang benar akan Tuhan dan memiliki hati yang taat untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.